Zaman kita dulu membutuhkan alat peraga namanya ya. Karena nggak bisa diperagakan, kita pakai alat peraga. Mungkin teman-teman masih ingat, mungkin Pak Andri masih ingat dulu kita ada alat peraga misalnya itu loh, kalau biologi itu apa yang orang bentuk orang dulu Pak? Betul, apa kerangka ya Prof ya? Kerangka ya, yang orang bisa dicopot-copot jantungnya, tulangnya begitu ya. Nah, sekarang begini ya, Bapak Ibu masih ingat nggak? Waktu kita belajar kimia, ya saya yakin Bapak Ibu dulu SMP SMA pasti pernah bersentuhan dengan kimia, ya. Waktu kita belajar kimia, kita kan diajarin, masih ingat nggak yang dulu ngapalnya susah banget tuh, namanya tabel periodik, ya tabel periodik, ada golongan, ada periode. Tapi dari Sabang sampai Merauke di laboratorium kimianya yang dicampur itu aja. Na sama Cl, paling jadinya H2S, paling bikinnya H2SO4. Saya tanya di teman-teman sekalian di seluruh Indonesia, ada nggak yang pernah dulu di lab kimianya mencampur uranium? Atau mencampur plutonium? Atau mencampur aurum dengan argentum? Ayo jawab, saya tunggu di YouTube-nya ya. Pernah nggak dulu waktu Anda di laboratorium kimia mencampur yang begitu-begitu? Pak Zubairi bilang, nggak pernah Pak, takut katanya gitu kan. Ya jelas lah, jangankan takut, itu kan zat radioaktif. Belinya nggak mungkin, nyimpennya apalagi, nyobanya setengah mati. Bahayanya luar biasa, bisa meledak satu sekolahnya itu. Nah, padahal kita harus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Kita diajarin mengenai sifat-sifat periodik yang tinggi dan golongan tinggi. Tapi kita tidak bisa melakukan eksperimen. Nah, dengan adanya IT bisa membantu kita melakukan eksperimen tanpa kita harus tahu bahaya. Kita bisa mencampur benda gas, benda padat, benda cair, apa saja yang dikenal secara animasi atau secara simulasi. Itu IT sebagai alat peraga pembelajaran. Atau masih ingat dulu, saya pengen kita nostalgia nih. Bapak Ibu ceritakan saya deh, dulu gimana, apa yang dilakukan guru kita, terutama guru geografi ya, atau guru apa dulu, IPBA zaman saya kecil itu. Gimana cara guru kita dulu menggambarkan gerhana matahari. Ada yang masih ingat? Saya pengen coba dituliskan di chattingan. Gimana cara guru kita? Ya, wah di sini ada sahabat saya nih, Bu Kartini. Halo Bu Kartini. Ada teman saya tercinta Bu Kartini. Apa kabar Bu? Nah, masih ingat nggak dengan apa? Gerhana matahari. Kalau zaman saya kayak Pak Ahmad Safwani, digambar di papan tulis. Ambil kapur biru untuk menggambarkan bumi, kapur putih menggambarkan bulan, kapur kuning menggambarkan matahari. Wah, kalau kapurnya kurang, ketua kelasnya keliling nyari warna itu. Ya kan? Terus gurunya pakai penggaris, membuat sejajar matahari, bumi, dan bulan dibikin sejajar supaya terlihat gerhana. Nah, itu kan semua sifatnya abstraksi. Kita nggak ngelihat beneran. Nah, tapi dengan adanya teknologi informasi, kita bisa buka YouTube, kita bisa tulis gerhana matahari, dan terlihatlah rekaman gerhana matahari, baik yang beneran maupun yang secara simulatif. Terlihat lebih menarik, lebih nyata. Belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, itulah fungsi pertama dari teknologi informasi bagi satuan pendidikan, yaitu sebagai alat media pembelajaran, alat pendukung pembelajaran, atau sebagai alat peraga. Bisa dipakai untuk apapun. Kita bicara mengenai sejarah 7 keajaiban dunia. Emang Pak Andri pernah ke piramid, pernah ke Taj Mahal, pernah ke dari semua paling pernah ke Borobudur kita ya. Iya Bro. Yang lain kita nggak pernah ke sana. Tapi dengan menggunakan virtual reality misalnya,
kita bisa berada di depan piramida, kita bisa berada di depan Taj Mahal, kita bisa di atas menginjak tembok China, kita bisa tiba-tiba berada di depan Borobudur, dan lain sebagainya. Belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Itu prinsip pemanfaatan IT untuk pembelajaran yang pertama. Sekarang yang kedua. Untuk apa IT dalam proses pembelajaran? Belakangan ini kita lihat selama pandemi, banyak sekali guru-guru menggunakan aplikasi seperti Quizizz, Kahoot, Mentimeter, dan lain sebagainya. Ayo, yang hadir di sini, pernah nggak bikin ikutan atau terlibat dalam Kahoot atau Quizizz? Pernah atau belum? Kalau sudah pernah, kasih tahu saya, itu dipakai untuk apa ya oleh pendidik atau guru-guru selama masa pandemi? Nah, tuh Kang Huda pernah ikut buat Quizizz. Ada yang pakai Padlet, Mbak Nina pakai Kahoot. Pernah untuk apa ya? Nah, paling banyak di situ kan untuk bikin kuis-kuis kecil ya Pak Handri ya. Nah, artinya apa? Artinya teknologi informasi bisa juga dipakai untuk assessment, untuk evaluasi formatif, untuk evaluasi sumatif. Jadi IT bisa juga dipakai untuk evaluasi dan assessment. Alat bantu assessment dan alat bantu mengevaluasi. Nah, jadi tidak sekedar sebagai pendukung alat peraga, tapi bisa juga menjadi tools untuk membantu assessment. Nah, enaknya pakai Quizizz atau pakai Kahoot atau pakai Padlet kan kayak Mbak Nur Ismi bilang, kayak main game gitu ya, bisa diulang-ulang terus. Anak-anak bisa belajar berkali-kali. Nah, itu adalah yang kedua, yaitu untuk alat bantu evaluasi atau assessment. Itu yang kedua ya teman-teman ya. Oke. Nah, word wall juga seru bro. Betul Bu Ros. Ada word wall, ada yang dulu bisa dibikin kayak TTS ya. Bahkan ada yang bisa dibikin kayak itu reality show itu loh. Kan Anda tahu ada yang namanya kuis siapa berani. Ya, who wants to be a billionaire? Ada yang roda itu apa tuh namanya Pak Andi? Wheel of Fortune. Itu semua sekarang terbuka bisa dipakai oleh pendidik atau guru-guru untuk evaluasi. Jadinya anak-anak ikut senang. Ujiannya tidak ujiannya tidak mendebarkan, tidak mencemaskan, tidak bikin deg-degan. Bahkan beberapa guru memperbolehkan siswanya untuk ujian berkali-kali. Ya. Nah, Pak Andri, kalau lihat jawaban teman-teman di YouTube, ternyata ada yang juga belum pernah pakai, Pak. Ya, nanti kita bikin ya. Nah, kita bikin sesi khusus nanti bagaimana cara memakai itu, ya. Di Google juga banyak sekali loh alat-alat untuk memakai gitu. Nah, mungkin besok bisa diajarin tuh salah satunya ya, Pak Andri ya. Nah, gimana caranya menggunakan berbagai aplikasi itu agar menarik. Di madrasah tidak ada, kata Pak Manarul. Google Form bisa dipakai juga. Belum pernah. Hanya banyak gitu ya. Nanti ya kita bikin sama-sama. Itu yang kedua. Ya. Sekarang yang ketiga. Ya, yang ketiga. Untuk apa IT dalam proses pembelajaran? Masih ingat nggak selama pandemi ada yang pernah menggunakan Google Classroom? Ada yang pernah menggunakan yang namanya Moodle. Ada yang pernah menggunakan Edmodo. Ya, masih ingat ya? Nah, siapa yang pakai itu? Untuk apa sih itu sebenarnya? Ada Google Classroom, ada Edmodo, ada Moodle, ada ya EDH, ada macam-macam tuh. Untuk apakah itu sebenarnya? Nah, itu adalah fungsi yang ketiga tuh, yaitu untuk membantu mengelola
sesi-sesi pembelajaran. Ya kan? Nah, mengelola sesi pembelajaran, mengelola kelas, dan mengelola mata pelajaran. Wah. Orang sering menyebutnya sebagai sistem manajemen pembelajaran. Jadi IT untuk membantu pendidik dalam mengelola sesi pembelajaran, proses pembelajaran, mata ajar, dan kelasnya. Nah, bayangin kalau satu guru ya Pak Andri harus pegang 3-4 kelas. Habis itu tiap tahun kelasnya orangnya ganti-ganti. Wah, kalau pakai manual semua, bisa gila kita sekarang ya. Nulis satu persatu. Tapi dengan sistem manajemen pembelajaran dibantu oleh IT, maka semua catatan menjadi rapi. Ya. Nah, itu ada yang pakai Edmodo. Pak Sidik pernah memakai Edmodo. Ya. Bahkan ada yang pakai Telegram ngaturnya. Ya, boleh juga ya. Diakal-akalin pakai Telegram. Ya, nah itu adalah fungsi IT yang ketiga. Sebagai alat bantu mengelola kegiatan pembelajaran. Oke, sampai situ dulu. Siapa yang masih ingat? 3 fungsi IT untuk apa saja? Saya tunggu jawabannya di chattingan. Langsung satu orang menjawab. 1, 2, dan 3 untuk apa saja. Saya tunggu langsung jawab 3-3-nya. 1 untuk apa, 2 untuk apa, dan 3 untuk apa. Saya dan Pak Andri akan ngelihat jawabannya di YouTube. Wah, Ibu Mia yang pertama kali lengkap. Disusun Pak Multazam, Pak Mukhtar luar biasa, Pak Karsana, Hamdia, Mbak Ita, Pak Mustafa, wah, Pak Umi Kulsum, mantap, waduh, jago-jago ini ya, langsung dijawab tuntas semua. Ya, dan hebat-hebat jawabannya saya lihat beda-beda, jadi nggak copy paste ya Pak Andri ya. Ya, seperti biasanya Bro. Iya, seperti biasa suka ada yang copy paste sama atasnya. Tapi ini jawabannya otentik semua. Luar biasa. Oke. Good. Very good. Ya. Belum selesai. Saya baru menjelaskan mengenai 3 hal. Nah, berikutnya sekarang. Ya, berikutnya. Berikutnya adalah yang keempat. Untuk apa fungsi IT dalam proses pembelajaran yang keempat? Yang keempat begini. Yang keempat ini seringkali teman-teman kita melihat orang itu masuk, jadi misalnya begini, dia masuk login di suatu tempat dan ketika login itu dia melakukan proses pembelajaran. Misalnya kayak anak-anak main game tuh ya, anak-anak masuk ke Roblox, anak-anak masuk ke Minecraft, bapak-bapak masuk ke Mobile Legends misalnya ya. Tapi sekarang kita masuknya ke situsnya, misalnya kita masuk ke situsnya Pustekom yang sekarang Pusdatin. Atau kita masuk ke situsnya Ruang Guru ya. Atau kita masuk ke situs-situs yang lain yang di dalamnya menyediakan aktivitas belajar mengajar. Nah, ini adalah fungsi IT yang keempat. Apa itu? Fungsi IT yang keempat adalah menjadi tempat arena pembelajaran itu sendiri secara virtual. Jadi kita belajarnya bukan di ruang kelas, kita belajar yang bukan di kita belajarnya bukan di suatu tempat fisik, tapi kita masuk ke dalam dunia cyber atau dunia maya. Di situ ada aplikasi kita belajar selayaknya kita main game. Jadi teknologi informasi sebagai tempat belajar virtual. Jadi kita belajar di dunia maya begitu. Kayak misalnya sekarang ini ya. Kita kan sebenarnya belajar di dunia maya, di dunia cyber. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah masing-masing, saya di tempat saya, tapi secara
virtual kita bisa bertemu untuk belajar. Jadi fungsi keempat itu IT sebagai arena belajar. Nah, itu adalah fungsi IT yang keempat sebagai arena belajar. Ya. Nah, kemudian fungsi yang kelima. Fungsi yang kelima, bukankah kita tiap hari WA-WA-an pakai IT, Pak Andri? Tiap hari kita telepon-teleponan lewat handphone. Discord ya, Prof, pada sekarang, Prof. Kita email-emailan, kita chatting-chattingan, kita kirim-kiriman file. Itu artinya IT sebagai alat komunikasi, interaksi, dan kolaborasi. Jadi IT bisa membantu kita untuk saling berkomunikasi, interaksi, dan kolaborasi. Saya ada di Tangerang, bapak-bapak ada di Palembang, sebagian di Ambon, sebagian di Aceh, sebagian di Papua. Tapi kita bisa berinteraksi, kita bisa berkomunikasi, dan kita bisa berkolaborasi. Itulah fungsi IT yang kelima sebagai alat kolaborasi, alat transaksi, ya, alat untuk berinteraksi, semuanya kita lewat IT. Transaksi itu macam-macam. Transaksi itu bisa interaksi, bisa kirim-kiriman file, bisa kirim-kiriman uang, macam-macam di situ. Itulah fungsi kelima IT dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir, fungsi yang keenam, untuk apa IT itu? Teman-teman sekalian, kenapa saya senang menggunakan YouTube? Karena dengan menggunakan YouTube, apa yang kita lakukan akan terus terekam. Kapanpun saya bisa melihat chattingan Bapak Ibu. Dengan adanya IT, maka semua tersimpan dalam bentuk digital. Artinya, semua data yang terkumpul, data ujian, data siswa, data absensi, data pembelajaran, itu semua bisa saya pergunakan untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Dikenal dengan sekarang istilah big data. IT saya pakai untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena melalui rekam jejak IT, melalui rekam digital IT, saya bisa melihat siapa saja yang membutuhkan pertolongan di sekolah karena mulainya nilainya kurang baik. Saya bisa melihat siapa saja yang mungkin sakit di rumah sehingga perlu dibantu. Saya bisa melihat siapa saja yang mengalami kesulitan di bidang apa. Saya bisa melihat apakah jam pelajaran yang diberikan sudah memadai atau belum. Apakah bahan yang diberikan itu menarik atau tidak. Nah, itulah fungsi IT yang keenam sebagai alat pengambil keputusan. Jadi, sekarang sudah 6 lengkap. Tadi 3 udah saya tanyakan. Sekarang tolong dijawab Bapak Ibu tercinta. Yang keempat, kelima, dan keenam sebagai apa? Ini belum ditanya udah pada jawab hebat-hebat Tuh, Pak Abu Zoria udah jawab. Pak Puji Tulus Santoso langsung jawab. Disambut Bu Amrina. Bu Irama Maros juga langsung menjawab. Waduh, kalau gini tuh dosennya kewalahan langsung ya. Saya senang sekali. Oleh karena itu, karena saya merasa senang, saya akan membuat kuis kecil-kecilan. Pak Andri, barusan saya kirim PowerPoint. Coba dibuka Pak Andri. Ya, Bro. Saya kirim lewat WA. So, tempat saya nggak mau di-sharing, nggak tahu kenapa. Ya, mantap. Jadi sudah ada 6 peran IT dalam dunia pendidikan. Baiklah, sekarang saya mau bagi-bagi hadiah nih Pak. Di-share nih, Bro. Di-share dulu ya. Latihan dulu ya.
latihan dulu. Nah, itu dah, yang ini dulu betul. Ya, ayo teman-teman, tolong dijawab. Ini mobil parkir di slot nomor berapa? Saya tunggu teman-teman. Ini mereka lagi parkir di slot nomor berapa? Ditunggu. Ayo jawab. Mbak Deti sudah jawab. Mbak Koiri Komsa sudah jawab. Yang lain ditunggu. Iya, luar biasa. Ada yang 78, ada yang 87, ada yang 68, ada yang 89, ada yang 78, ada yang 90, ada yang macam ada yang 5. Ya. Luar biasa sekali. Sekarang kasih tahu saya. Anda kan sudah menjawab ya dengan jawabannya masing-masing. Kasih tahu saya. Apa alasan jawaban Anda? Kenapa 78? Kenapa 87? Kenapa 5? Kenapa 90? Kenapa 89? Ayo kemukakan alasannya. Saya akan tunggu bersama Pak Andri. Ayo Pak Andri, kita nikmati jawaban teman-teman di YouTube. Apa alasannya? Ditunggu. Ya. Wah, Pak Gufron jago banget jawabannya tuh ya. Pak Gufron cakep jawabannya. Pak Satriadi juga sudah kasih jawabannya. Wah, masih ada yang ngotot jawabannya beda ya. Nah, teman-teman ini pada pakai notebook atau pada pakai handphone atau pada pakai komputer ya. Coba lihat baik-baik gambar di depan. Gambar di depan Anda ini kan mobil yang lagi parkir ya. Itu kan tempat parkir ya. Ada temboknya, ada tempat parkirnya. Kira-kira kalau parkir ini mobil masuknya dari mana? Dari bawah nabrak tembok atau dari atas? Ada jalan kosong. Dari bawah atau dari atas ya? Ya dari atas itu kan jalan kosong kan. Kalau kita mau parkir kita atret tuh mundur. Coba lihat dari sisi sana. Itu nomor berapa aja itu sih sebenarnya? Ya ternyata nomornya terbalik. Bukan terbalik. Memang begini kalau tempat parkir kan melihatnya dari sisi pengemudi. Jadi ini nomornya adalah 86, 88, 89, 90, 91. Jadi nomor yang kurang adalah 87. Nah, siapa yang mau protes? Yuk. Ya, hore. Woi, ada yang berdasarkan perhitungan matematika katanya. Nah, itu Bu Kartini juga jawab 87. Ya, bukan. Akhirnya semua setuju 87 ya. Benar, tapi ini masih latihan ya, belum beneran. Pak Andre. Ya, Prof. Langsung 2 halaman setelah itu. Lompat 2 halaman, Prof. Coba lompat 2 halaman. Lagi. Ya, teman-teman, inilah soalnya. Tolong dijawab soal berikut ini. Tanda tanya ini nilainya berapa? Nah, kita lihat siapa yang bisa jawab beneran ya. Ada yang sudah jawab Pak? 17, 12, 17. Ditunggu jawabannya. Menarik sekali Pak Andri. Kita lihat jawabannya Pak Andri. 17 sih Prof. 19, paling banyak 17. Dilihat terus. 70 ada. 25. Luar biasa. 90. Waduh. 25, 16. 17, 16, 15, 17. Kita jawab ya. Pak Andri? Siap, Prof. Andri bisa nyoret-nyoret nggak di sisi Pak Andri? Oh, bisa. Ya, coba coret. Prof. Boleh, Coba yang di atas ya, kita coret ya. Itu gelasnya berarti 10 ya Pak Andri ya? Ya, Prof.
Coba bisa nggak dicoret di atas gelas tuh 10? Oh, di sini Ditimbang, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ditimbang nggak bisa. Nggak bisa, bro. Ya sudah. Berarti gelasnya 10 ya. Tulis Pak Andri, gelas 10. Ada. Bisa kok di PowerPoint aja. Oh, di PowerPoint-nya. Iya, di Oh, PowerPoint. ini PowerPoint. Bisa, bro. Bisa pakai pen. Ya, tulisannya jelek nggak apa-apa. Nggak muncul ya. Pennya hilang. Ya betul. Pennya hilang, bro. Pennya hilang. Ya sudah. Jadi berapa yang benar? Kita lihat ya. 10. Ininya berapa? Gelasnya 10 ya Bapak Ibu, setuju ya? Ya, tulis aja di kertas, nggak apa-apa Pak Andri. Ya. Buka aja. Buka paper kosong. Ya. Buka paper kosong Pak Andri. Ini banyak yang jawabannya penasaran nih ya. Oke, yang atas berarti 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30. Tulis gitu Pak Andri. Ya. 10 tambah 10 tambah 10. Kita tulis ya. 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30. Setuju ya semua ya? Nah, berarti yang di bawah itu 10 tambah 5 tambah 5. 5 tambah 5 sama dengan 20. Bagus. Berarti bawahnya berapa? 5 tambah 2 tambah 2. Tulis. 5 tambah 2 tambah 2 sama dengan 9. Berarti bawahnya 5 tambah 1 kali 10. 5 tambah 1 kali 10 berapa? 15. Ayo, siapa yang mau protes sama profesor? Kasih lihat lagi gambarnya Pak Andri. Ayo, siapa yang mau protes sama profesor? 15. Siapa yang mau protes? Pak Denny baru sadar tuh, Pak Denny. Pak Denny, kenapa terkecoh Pak Denny? Yes. Siapa yang gak setuju 15 tuh? Bu Erna ngotot 25 katanya. Ayo, ya Pak Iqbal bener. Ayo, coba dikasih tahu kenapa 15. Teman-teman chatting. Yang 15 bener kasih tahu temennya tuh. Ayo. Gagal fokus katanya. Wah, gak lihat tandanya. Ada tanda tambah, ada tanda kali. Kalau tambah sama kali duluan mana ya sekarang ya? Pak Andri? Kali ya. Tuh, Pak Jalfa. Ayo. Ada yang masih nekat bilang 70. Pak Andi bilang, lihat kentangnya katanya. Kentangnya lihat. Ada apa dengan kentangnya Pak Andi? Cuma 1 ya, Bro. Kentangnya yang di bawah cuma 1, teman-temanku tercinta. Udah sadar. Kentangnya 1. Oh iya, kata. Oh iya, gagal fokus ada kentang. Tuh Mbak Umi ketawanya panjang banget ya. Katnala, oh iya, betul 15 baru sadar, kata Sutriana. Luar biasa mengecoh. Ini bukan mengecoh. Saya mengajak kita teliti. Nah, ternyata IT juga bisa dipakai untuk membuat pembelajaran menarik ya Pak Andri ya. Wah, ada yang bilang 16. Bukan tambah, itu kali Bu. Plus dan kali ya. Burger tambah 1 kentang kali 1 gelas. Nah, baru nyadar tanda kali. Ya, oke. Gagal fokus, sudah. Ini sekarang yang beneran ya. Tadi kan udah 2 kali nyoba tuh. Ya, nanti akan saya kasih namanya yang beneran. Ya, sekarang ditutup dulu Pak Andri. Nanti 1 halaman setelah ini menjadi soal pamungkas kita ya. Oke. Sekarang saya akan menguji teman-teman sekalian. Tadi saya katakan dari depan ada 6 peran IT. Ya.
Sekarang saya akan kasih sebuah contoh atau situasi, kemudian Anda nyatakan situasi yang saya contohkan itu sesuai dengan peran IT sebagai apa. Apakah nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3, nomor 4, nomor 5, atau nomor 6. Apakah semua sudah siap mengikuti kuis mendadak dari saya ini? Kalau semua sudah siap, tolong di chattingan teriakan merdeka. Merdeka artinya semua sudah siap mendapatkan kuis dari saya. Ditunggu. Saya minta izin minum ya. Waduh, 567 orang teriak merdeka, ramenya minta ampun ya. Terdengar secara virtual di jagat maya. Oke, situasi pertama. Tolong jawab situasi pertama ini sesuai dengan peran IT yang mana. Jadi cara Anda menjawab adalah tulis. Situasi pertama sama dengan apa? Wow, di tempat saya hujan lebat dan saya ada di lantai atas. Jadi mudah-mudahan suara saya terdengar ya Pak. Terdengar Pak Andri suara saya? Aman Prof, masih aman Prof. Walaupun hujan lebat ya. Oke. Situasi pertama. Peserta didik mengirimkan pesan ke gurunya menyatakan dia tidak masuk kelas karena sedang sakit. Itu peran IT sebagai apa? Peserta didik menyampaikan kepada gurunya bahwa dia sedang sakit, tidak bisa sekolah. Situasi yang mana? Situasi 1 ini masuk ke fungsi yang mana? Ya, saya akan tunggu sampai semua menjawab. Karena 500 orang lebih menjawab, butuhkan waktu ya. Oke. Situasi yang kedua. Situasi kedua begini. Seorang pendidik di dalam kelas mengatakan begini kepada peserta didik. Silakan Anda download tugas Anda dari situs www.tugas.com. Silakan Anda mendownload tugas Anda hari ini di situs www.tugas.com. Itu peran IT yang mana? Oke. Good. Bagus jawabannya, saya tunggu masih. Kita bisa melihat aliran jawaban dari teman-teman, luar biasa sekali. Ya, sekarang ketiga, situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga begini. Bapak ingin memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana simulasi terjadinya gempa bumi dalam bentuk animasi. Itu peran IT sebagai apa? Itu situasi ketiga. Saya tunggu. Bagus. Jawabannya luar biasa. Saya terima jawabannya.
Yang keempat, ya, yang keempat. Yang keempat begini. Setelah melihat data yang ada, saya sebagai kepala sekolah melihat bahwa kita kekurangan ruang kelas. Saya ulangi, kepala sekolah mengatakan bahwa berdasarkan data yang ada, saya berkesimpulan bahwa sekolah kita kekurangan ruang kelas. Silakan ditulis itu peran IT sebagai apa. Ya, jawaban mengalir. Dan yang kelima, ya, pertanyaan terakhir hari ini, yang kelima adalah sebagai berikut. Yang kelima adalah, bagi adik-adik yang tidak masuk kelas, silakan mengikuti ujian dengan menggunakan Kahoot dengan nomor 452199. Bagi adik-adik yang tidak masuk kelas, silakan mengikuti ujian dengan menggunakan Kahoot dengan nomor 455199. Tuh, Pak Andri luar biasa sekali ya. Teman-teman kita ini, guru-guru hebat ini. Aktif semua ya, Prof. Pendidik-pendidik hebat. Pegawai-pegawai hebat. Aktif semua dengan jawabannya. Dan saatnya kita tampilkan pertanyaan pamungkas kita. Jangan salah lagi ya teman-teman tercinta. Pak Andri, tampilkan pertanyaan tantangan pamungkas. Yes. Saudara sekalian, ini pertanyaan kelas dunia. Pertanyaan pamungkas. Setelah ini. Satu halaman setelah ini. Ya. Silakan saudara-saudara sekalian. Pertanyaan pamungkas. Berapakah nilai tanda tanya berikut ini? Saya menunggu jawaban teman-teman. Jangan terkecoh lagi. Telitilah sebelum membeli, kata orang. Ini pertanyaan kelas dunia untuk guru-guru hebat hari ini yang meluangkan waktu 1 jam untuk menimba ilmu. Pertanyaan sudah ada di depan? Sudah ada jawaban, Pak. Beberapa jawaban sudah masuk. Nampaknya ini lebih ramai lagi jawabannya. Ada yang 15, 19, 30, 35. Wes, menarik ini kampanye ya. Jawabannya semakin beragam. Alright, yes. Ya, 28, 55, 50. Mantap. Ya. Pak Hardi, Andri. Bro. Lihat jawabannya, asik nih. Beda-beda semua nih. Iya nih. Bisa jadi penelitian nih, Prof. Nih, seneng nih saya lihat kalau jawabannya beda-beda nih ya. Nggak ada yang sama nih, Prof. Nggak ada yang sama jawabannya nih. Saya lagi cermati jawaban Anda ya. Waduh, jawabannya luar biasa. Nanti kita hitung sama-sama ya. Ayo Bapak Ibu. Saya baru melihat sepintas tadi yang jawabannya benar cuma 1 orang. Ya, sepintas saya lihat, sepintas saya lihat ada 2 orang yang jawabannya benar dari sebanyak ini. Dari 568, saya baru melihat jawaban yang benar ada 2 orang. Luar biasa sekali ya. Ya, boleh dihitung lagi, boleh dipikirkan lagi, lebih teliti lagi ya. Dan akhirnya
saya melihat ada 3 yang jawabannya benar Pak Andri. Makin banyak ya Prof. Makin banyak. Oh, sekarang sudah menjadi 5 yang benar ya. Oke, kita jawab sama-sama. Keluarkan kertasnya Pak Andri tadi. Ya Prof. Keluarkan kertasnya Pak Andri ya. Oke. Kita lihat semua, kita hitung sama-sama teman-teman tercinta. Oke. Ya, berarti sepatu 10 ya Pak Andri ya? Ya Prof. 10. Tambah 10 tambah 10. Oke. Berarti anaknya 5. 5 tambah 5 tambah 10. 5 tambah 5 tambah 10. Oke. Berarti di bawahnya 4 tambah 4 tambah 5. 4 tambah 4 tambah 5. Sama dengan 13. Nah yang di bawah hati-hati ya Pak. Ya. 5 ditambah. Bentar. 5 ditambah 19 kali 2. Sama dengan 43. Yeay. Ya. 43. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Siapa? Wah, semua tiba-tiba jawab 43 semua. Anda terlambat. Saya benar Jos, kata Pak Sofian tuh ya. Ini semua ngikut-ngikut 43, tahu nggak kenapa 43 jawabannya? Ayo. Pasti pada nggak tahu kenapa 43. Ayo, jelaskan. Ada yang tanya dong, kenapa 43? Kita lihat sepatunya 1, berarti nilainya 5. Setuju ya? Oke, kemudian burgernya 1, berarti nilainya 2. Kenapa itu anak 19, Pak? Oke, kita lihat. Anaknya kan 5, Pak. Ya. Burgernya 2, berarti 5 tambah 2 tambah 2, betul? Ya. 9. Jangan lupa di bawahnya dia pakai sepatu merah. Berarti sepatunya 5. 10. 5. Kurang fokus. Bu Alis Munawaroh nanya kenapa 19. Baru saja saya jawab. Karena anaknya memegang 2 hamburger dan memakai 2 sepatu merah. Sepatunya nggak kehitung, Bro. Di atas dia pakai kaos kaki hitam. Dia pakai tuh sepatunya. Biar jadi sepatu merah. Aduh. Tidak terasa ya. Kita punya waktu 10 menit lagi untuk tanya jawab. Silakan Pak Andri memimpin tanya jawabnya. Saya tunggu pertanyaan dari floor. Mangga. Oke. Jadi Bapak Ibu semua, berakhir sudah untuk paparan dari Prof. Eko, pemaparan materinya untuk hari ini. Kemudian kita punya waktu sekitar 10 menit ya Prof, untuk tanya jawab. Silakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menyampaikan kepada melalui chatting YouTube ini. Silakan. Oh ya, sebentar. Udah. Nah, oke. Ya sudah, ngitung sepatunya udah. Sekarang siapa yang mau tanya? Semua masih ngitung sepatu, YouTube-nya dimundur-mundurin tuh ya. Biar ngitung sepatu katanya. Jebakan Batman kata Bu Fatin Mama. Masih pada penasaran nih Prof. Minta tambah lagi Prof. Besok ya. Masih penasaran ini kayaknya Prof. Masih ngitungin sepatu nih Prof. Apa hubungannya soal Pamungkas dengan fungsi IT? Hubungannya adalah
IT membantu Anda untuk meneliti, untuk lebih teliti, untuk lebih fokus. IT pakai artificial intelligence yang tidak terlihat jadi terlihat. Itu bukannya itu ya. Mata kita aja terbatas ternyata ya. Izin bertanya tuh ada Pak? Ya, ada pertanyaan tuh Prof. Izin bertanya, apakah fungsi IT hanya dibatasi 6 fungsi saja Prof? Tidak. Saya hitung fungsi IT lebih dari 6 itu. Tapi ini 6 besar yang paling banyak dipakai. Nah, ini ada bocoran nih. Nanti di soal ujian akhir akan ditanya fungsi IT yang lain. Nah, jadi saya nggak boleh kasih tahu sekarang, Pak. Nah, jadi ada lebih banyak dari 6 fungsi IT. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu gali sendiri untuk soal akhir nanti di hari terakhir cyber pedagogi dari saya. Udah bocor deh soalnya nih ya. Ya, udah bisa, mereka sudah mulai nyari nih Prof jawabannya. Ya. Bagaimana model pembelajaran agama yang efektif menggunakan IT? Bagus nih. Ya. Saya mau kasih contoh nih, Pak Andri ya. Ini saya mau cerita Pak Andri. Silakan Prof. Mengajar agama dengan menggunakan IT. Agama itu kan ya diajarin ada kontennya, ada justru nilainya atau value-nya. Betul ya Pak Andri ya? Jadi saya mau cerita apa yang pernah saya lakukan di kelas saya. Suatu ketika, kelas anak-anak SMA kelas 2 Pak Andri. Oke? Saya bilang begini. Apakah Anda punya musuh yang dulu adalah sahabat Anda, sekarang musuhan? Saya bilang gitu Pak Andri. Wah, satu kelas bilang, banyak, katanya gitu. Oke, banyak. Tolong tuliskan nama teman Anda yang dulu teman baik, sekarang musuhan, di dalam kertas tertutup, biar gak ada yang tahu, dan tuliskan alamat emailnya, alamat media sosialnya, atau nomor WA-nya. Ya namanya dulu temen, sekarang musuhan pasti nyimpen kan Pak Andri. Mereka nulis, dikasih ke saya. Bagus, semua yang ngasih, saya kasih nilai 100. Wah, jadi hari itu saya kasih nilai 100 Pak. Mereka mengumpulkan, ada yang ngumpulin 3 nama. Ada yang ngumpulin 5 nama. Ada yang ngumpulin 2 nama. Ada yang ngumpulin 1 nama. Begitu Pak Andri. Oke. Minggu depannya ketemu lagi kita nih di pelajaran yang sama. Saya minta mereka mengambil amplop yang tadi mereka tutup masing-masing itu. Kemudian saya kasih waktu untuk mengerjakan tugas 2 minggu. Tahu tugasnya apa Pak Andri? Dengan menggunakan alat komunikasi. Boleh WA, boleh media sosial, boleh pakai chatting, boleh pakai email. Perbaiki hubungan Anda dengan musuh Anda tadi dengan cara Anda minta maaf. Emang gampang Pak Andri minta maaf? Daripada minta izin, mendingan minta maaf ya Prof. Di semua agama kita diajarkan perdamaian. Di semua agama kita diajarkan rendah hati. Di semua agama kita diajarkan untuk saling mencintai orang lain. Di ajaran agama kita juga diajarkan saling memaafkan. Dengan media IT, ayo tulis WA, tulis email, tulis chattingan. Mulai dari Anda meminta maaf dengan apa yang telah terjadi dan perbaiki hubungan Anda dengan teman Anda tadi. Nilainya dari mana Pak Andri? Nilainya adalah teman yang diaku sudah baikan akan saya hubungi, saya telepon. Bener gak hubungannya sudah baik lagi apa tidak? Nah, itulah nilai-nilai yang harus dirasakan Bapak Ibu sekalian. Ya, nah seperti itu. Atau ada bisa dipakai virtual reality. Seperti apa suasana
ketika di tanah suci, ketika lagi naik haji, atau ketika sedang umroh. Ada video 360 derajatnya di YouTube. Ya Pak Andri ya. Guru agama bisa menjelaskan apa yang terjadi di sana. Kita bercerita mengenai nabi-nabi yang ada di gurun pasir. Seperti apa gurun pasir itu? Ada semua filmnya. Ada semua animasinya. Sampai belajar bahasa Arab pun sudah banyak sekali. Di Google Translate aja ada ya Pak Andri ya. Nah, saya juga belajar bahasa-bahasa lain menggunakan Google Translate. Jadi dimensinya banyak sekali. Nah, disitulah teman-teman sekalian, kita bisa memanfaatkan IT untuk berbagai kegiatan termasuk belajar agama. Tinggal sekarang yang penting apa? Kreativitas dari gurunya. Inovasi dari pendidiknya. Dan itu semua bisa terjadi kalau kita saling sharing, kita saling berbagi, kita saling cerita kisah pengalaman kita masing-masing. Dan untuk itulah beasiswa Indonesia Bangkit ini ada, agar kita bisa saling berbagi, saling sharing, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Wah. Begitu Pak Andri. Mantap Prof. Ya mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Bapak Ibu guru kita ya Prof ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Prof, karena waktunya sudah hampir selesai. Dari Pak Samsir Alam. Beliau ingin menanyakan sejauh mana keberhasilan cyberpedagogi dalam implementasi pembelajaran dan penilaian Prof. Kalau mau nanya keberhasilan, jangan tanya guru, tapi tanya siswa yang belajar. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Dalam definisinya, belajar adalah perubahan yang relatif permanen terhadap potensi atau perilaku peserta didik akibat latihan yang diulang-ulang. Jadi kalau kita tanya seberapa besar cyberpedagogi berhasil, seberapa besar pembelajaran konvensional berhasil, seberapa besar model hybrid berhasil, seberapa besar model gamification berhasil, tanyalah kepada peserta didik yang menjalaninya. Kalau dia tersenyum, dia termotivasi, dia merasa senang, dia merasa ketagihan, berarti kita berhasil membuat mereka engage, membuat mereka belajar. Seperti Bapak Ibu guru yang belum menerima 2 soal saya, yang satu jawabannya 15 dan satu jawabannya 43, sehingga diminta lagi Prof pertanyaannya. Mari kita bawa suasana itu ke ruang kelas kita masing-masing. Kalau anak-anak kita berteriak lagi, artinya mereka merasa mendapatkan sesuatu. Demikian Pak Andri hari ini. Wah, terima kasih untuk 567 lebih teman-teman yang hadir di YouTube secara sinkronus. Selamat berkarya, selamat belajar dalam program non-gelar beasiswa Indonesia Bangkit. Dan saya kembalikan ke sahabat saya tercinta, Bapak Dr. Handri Santoso. Thank you.